Halo pemirsa, kembali lagi di Wani Sore Akhir Pekan. Hari ini, Wani Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Istana Merdeka pada hari ini, 17 Agustus 2025. Diketahui ini merupakan upacara HUT RI perdana yang dipimpin oleh Prabowo sebagai presiden. Terlihat Prabowo mengenakan pakaian adat Betawi berwarna putih dan peci hitam. Berita selanjutnya pemirsa, pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska berakhir tanpa pengumuman gencatan senjata. Menanggapi hal itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan telah menerima undangan dari Trump untuk melakukan pertemuan dan mendukung atas rencana Presiden Amerika Serikat itu untuk menggelar pertemuan trilateral Ukraina, Amerika Serikat, dan Rusia demi mencapai perdamaian. Pemirsa, inilah Wani Sore Akhir Pekan selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu di Alaska untuk membahas penyelesaian konflik Rusia-Ukraina. Namun pertemuan tersebut berakhir tanpa kesepakatan gencatan senjata. Usai berbicara dengan Putin, Trump dijadwalkan menerima Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington DC pada Senin 18 Agustus 2025. Informasi ini disampaikan langsung oleh Zelensky melalui unggahan di platform X. Zelensky menyebut Trump telah menghubunginya termasuk berkomunikasi dengan NATO setelah bertemu Putin. Percakapan antara dirinya dan Trump berlangsung hampir 1 jam. Dalam kesempatan itu, Zelensky menegaskan kembali komitmen Ukraina untuk bekerja maksimal demi tercapainya perdamaian. Kemudian Zelensky menyatakan dukungannya terhadap usulan Trump untuk menggelar pertemuan trilateral antara Ukraina, Amerika Serikat, dan Rusia. Menurutnya, isu-isu utama sebaiknya dibahas langsung di level pemimpin dan format trilateral dinilai paling tepat. Sebagai penutup, Zelensky menekankan pentingnya melibatkan negara-negara Eropa dalam setiap tahap proses yang menjamin keamanan Ukraina. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Istana Merdeka pada hari ini, 17 Agustus 2025. Diketahui ini merupakan upacara HUT RI perdana yang dipimpin Prabowo sebagai presiden. Terlihat Prabowo mengenakan pakaian adat Betawi berwarna putih dan peci hitam. Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara HUT ke-80 RI dan membacakan teks proklamasi dalam upacara ini. Rangkaian kegiatan HUT dimulai dengan agenda kesenian dan kirap bendera merah putih.
Lalu, upacara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan ditandai peniupan trompet pertama beserta 17 kali dentuman meriam penghormatan. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh 76 orang paskibraka yang terdiri dari siswa-siswi perwakilan 38 provinsi. Terdapat momen mengharukan di mana Prabowo terlihat mencium bendera merah putih usai diserahkan paskibraka yang bertugas membawa baki Bianca Alessia Cristabella. Dalam upacara tersebut juga terdapat atraksi militer dari TNI Polri, mulai dari helikopter hingga 8 jet tempur F-16 melakukan aksi flying pass di atas istana kepresidenan. Pada upacara perdana kali ini, Prabowo menyiapkan pesta rakyat dan menginstruksikan agar masyarakat luas dilibatkan. Selain itu, terdapat karnaval perayaan HUT ke-80 RI yang digelar di sepanjang Jalan Tamrin hingga Sudirman nanti malam. Sebanyak 16.000 warga berkesempatan mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera. Bismillahirrahmanirrahim. Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Naim Qasim menyatakan bahwa partainya tidak akan menyerahkan senjata selama Israel masih ada. Qasim menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidato pada peringatan 40 hari kematian Imam Husain di kota Baalbek, Lebanon Timur. Diketahui peringatan ini menandai berakhirnya masa berkabung 40 hari untuk cucu Nabi Muhammad Imam Husain yang gugur dalam pertempuran pada tahun 680. Qasim mengatakan bahwa pihaknya siap bertempur seperti di Karbala jika perlu, melawan proyek Israel Amerika berapapun harganya. Ia juga mengkritik pemerintah Lebanon dengan mengatakan, pemerintah bertanggung jawab penuh atas setiap pertikaian internal dan karena mengabaikan tugasnya untuk mempertahankan tanah air. Menyebut pemerintah secara langsung, Qasim mendesak hentikan agresi dan usir Israel dari Lebanon. Ia memperingatkan protes jalanan terhadap pelucutan senjata dapat meningkat, berpotensi mencapai kedutaan besar Amerika Serikat di Beirut. Dalam langkah yang dianggap secara langsung menargetkan Hizbullah untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Lalu Kabinet Lebanon pekan lalu menugaskan militer menyusun rencana pelucutan senjata penuh dan mendukung tujuan proposal yang didukung Amerika Serikat yang menyerukan kendali eksklusif negara atas semua senjata di seluruh negeri. Langkah ini disambut dengan pertentangan keras dari Hizbullah yang mengecam rencana tersebut sebagai kesalahan besar dan mereka tidak akan mematuhinya. Israel melancarkan serangan militer di Lebanon pada 8 Oktober 2023 yang meningkat menjadi perang skala penuh pada September 2024. Serangan yang menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai sekitar 17.000 orang. Gencatan senjata dicapai pada bulan November, tetapi pasukan Israel sejak itu telah melakukan serangan hampir setiap hari di Lebanon Selatan. Serangan itu diklaim menargetkan aktivitas kelompok Hizbullah Lebanon.
Para pemimpin tinggi Eropa pada hari Sabtu menegaskan bahwa kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina harus sepenuhnya dihormati. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada hari Jumat. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Finlandia Alexander Stubb, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyebutkan bahwa Trump telah memberikan pengarahan kepada mereka serta kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengenai hasil perundingan di Alaska. Para pemimpin Eropa mendesak agar dilakukan negosiasi lanjutan yang melibatkan Zelensky, yang menurut rencana akan segera bertemu dengan Trump. Dalam pernyataan tersebut, mereka menegaskan bahwa Ukraina harus memperoleh jaminan keamanan yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya. Mereka menyambut baik pernyataan Trump bahwa Amerika Serikat siap memberikan jaminan tersebut, serta menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sama dengan Trump dan Zelensky menuju pertemuan puncak trilateral dengan dukungan Eropa. Para pemimpin juga menekankan bahwa tidak boleh ada pembatasan terhadap angkatan bersenjata Ukraina maupun kerjasama Ukraina dengan negara ketiga. Mereka menambahkan bahwa Rusia tidak memiliki hak veto atas jalur Ukraina menuju keanggotaan Uni Eropa maupun NATO. Dalam menegaskan dukungan mereka terhadap Kiev, para pemimpin menyatakan bahwa Ukraina sendiri yang berhak menentukan wilayahnya, serta menekankan bahwa batas-batas internasional tidak boleh diubah dengan paksa. Mereka juga menyampaikan bahwa selama pertempuran masih berlangsung, Eropa akan terus memberikan tekanan kepada Rusia melalui sanksi yang diperkuat dan langkah-langkah ekonomi yang lebih luas untuk menargetkan perekonomian perang Rusia. Pertemuan tingkat tinggi antara Trump dan Putin sendiri berlangsung selama 3 jam. Kedua pihak menyebut pertemuan itu konstruktif dan produktif, meskipun tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Pemerintah RI telah menyiapkan Pulau Galang Batam Kepulauan Riau sebagai pusat pengobatan untuk membantu sekitar 2.000 warga Gaza. Melihat rencana itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto mengutarakan pendapatnya. Menurut Hikmahanto, kebijakan ini membuat warga Gaza kebingungan karena sejalan dengan strategi Israel untuk menduduki Gaza. Ia menjelaskan bahwa Israel berkeinginan untuk menguasai tanah Gaza. Sehingga, bila warga Gaza mengungsi ke negara lain dan meninggalkan Gaza, akan berdampak negatif karena memudahkan Israel mencaplok Gaza.
Hikmahanto berpendapat warga Gaza belum tentu ingin meninggalkan Gaza, meski mendapatkan pertolongan suaka dari negara lain. Senada dengan Hikmahanto, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Razak Shah mengatakan bahwa tidak begitu yakin inisiatif Indonesia ini mendapatkan respons positif dari warga Gaza sendiri. Dia menilai ketiadaan penduduk di Gaza akan sangat memudahkan Israel dan Amerika Serikat untuk terus menekan sisa-sisa penduduk yang tetap berada di Gaza. Teguh berharap pemerintah RI bisa konsisten dengan hanya menetapkan Pulau Galang sebagai satu-satunya lokasi pemulihan kesehatan warga Gaza. Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan Pulau Galang di Kepulauan Riau untuk menjadi tempat pengobatan bagi 2.000 warga Gaza yang terluka. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Pulau Galang dipilih karena memiliki fasilitas rumah sakit dan fasilitas pendukung untuk mengobati warga Gaza. Sementara itu muncul isu di mana Israel mengadakan perundingan dengan 5 negara agar menerima warga Gaza dan salah satu negara tersebut adalah Indonesia. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah mengadakan pembicaraan dengan Israel dalam bentuk apapun. Kemlu RI pun menegaskan rencana evakuasi dan bantuan pengobatan kepada warga Gaza di Pulau Galang hanya akan dilakukan setelah mendapat lampu hijau dari pihak Palestina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu di Alaska untuk membahas penyelesaian konflik Rusia-Ukraina. Namun pertemuan tersebut berakhir tanpa kesepakatan gencatan senjata. Usai berbicara dengan Putin, Trump dijadwalkan menerima Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington DC pada Senin 18 Agustus 2025. Informasi ini disampaikan langsung oleh Zelensky melalui unggahan di platform X. Zelensky menyebut Trump telah menghubunginya termasuk berkomunikasi dengan NATO setelah bertemu Putin. Percakapan antara dirinya dan Trump berlangsung hampir 1 jam. Dalam kesempatan itu, Zelensky menegaskan kembali komitmen Ukraina untuk bekerja maksimal demi tercapainya perdamaian. Kemudian Zelensky menyatakan dukungannya terhadap usulan Trump untuk menggelar pertemuan trilateral antara Ukraina, Amerika Serikat, dan Rusia. Menurutnya, isu-isu utama sebaiknya dibahas langsung di level pemimpin dan format trilateral dinilai paling tepat. Sebagai penutup, Zelensky menekankan pentingnya melibatkan negara-negara Eropa dalam setiap tahap proses yang menjamin keamanan Ukraina.
bisa ditinggalkan jadi ya hadir di sana. Pameran dan bursa pusaka yang digelar di Fairway 9 Mall, Jawa Timur menjadi ajang penting untuk melestarikan budaya Indonesia khususnya di kalangan generasi muda. Nggak ada bedanya, cuman beda di filosofinya. Pameran yang berlangsung pada 14 hingga 17 Agustus 2025 ini menampilkan berbagai koleksi pusaka, termasuk 2 keris milik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menjadi daya tarik utama. Saya yang Deputi Director dari Rasiono, Pak Rektor dari Universitas Dibuana. Terima kasih Pak, meskipun sudah kuliah. Nah ini memang menjadi oleh karena itu aktivitas melihat. Ketua Yayasan Etnik Indonesia Berbagi Rivo Cahyono selaku penyelenggara acara menjelaskan bahwa tujuan pameran ini adalah untuk mengubah stigma negatif terhadap keris di kalangan generasi muda. Kehadiran 2 keris koleksi Presiden Prabowo Subianto dalam pameran ini juga dianggap sebagai bentuk dukungan beliau terhadap pelestarian budaya asli Indonesia. Oke, jadi impian saya itu sebenarnya hanya satu. Saya sebagai content creator, sebagai generasi muda, saya ingin untuk generasi muda Indonesia itu tergugah dan bangga akan teknologi masa lalu. Bagaimana dulu itu pusaka adalah suatu teknologi yang dimuliakan, dipakai untuk memperjuangkan kehormatan wilayah untuk perjuangan melawan penjajah. Sampai hari ini stigma negatif terhadap pusaka terstigma dalam generasi muda bahwa keris-keris itu mempunyai stigma yang negatif sebagai alat-alat yang mempunyai nilai magis atau klenik yang secara negatif. Tapi saya sebagai content creator, saya ingin mengangkat bahwa pusaka itu bukan hal seperti itu. Pusaka adalah suatu kreativitas dari leluhur kita, menggunakan rasa, karya, doa untuk sesuatu yang baik. Staf khusus bidang sejarah dan warisan budaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Basuki Teguh Yuwono menjelaskan, 2 keris koleksi milik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto adalah keris Bali Buleleng dengan look 9 dan keris Bali Klungkung dengan look 13. Ini adalah salah satu, ada 2 keris yang saya bawa, adalah keris Pak Presiden Prabowo Subianto yang sudah dihibahkan menjadi koleksi dari Fadlison Library. Dua-duanya bergaya Bali, salah satu adalah bergaya dari Bali Utara dan satu bergaya Bali Klungkung. Keduanya memiliki aspek historik yang sangat kental, baik di dalam konteks historisasi pada masa kerajaan ataupun ketika menjadi koleksi Pak Presiden pernah dibawa ke beberapa negara. Selain itu, keris ini sebagai bagian bahwa beliau sangat peduli, beliau sangat konsen di dalam budaya perkerisan, sehingga telah digunakan atau dihadirkan dalam berbagai kegiatan pameran, seperti belum lama dari Tulungagung, di Kabupaten Kutai Barat di Kalimantan Timur, kemudian pernah dipamerkan di Solo, kemudian di Kebumen, kemudian di Bali, dan banyak sekali tempat-tempat yang memang di dalam penyelenggaraan kegiatan pameran senantiasa menyuguhkan 2 keris ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Wanus Sore akhir pekan berikutnya, setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanuscope.